Halo semuanya, selamat datang di channel Montesa. Di video kali ini, kalian bakal menyaksikan momen super kocak dan nggak biasa. Para bule main bola di lapangan, tapi bukan pakai jersey biasa, mereka pakai daster warna-warni. Iya bener, daster, ada yang pink, kuning, ungu, lengkap dengan gaya rambut pirang dan ekspresi super semangat. Semua ini terjadi di tengah-tengah kemeriahan lomba 17 Agustusan yang bikin warga ngakak nggak karuan. Jangan lupa like video ini kalau kamu juga ketawa, subscribe buat konten lucu dan unik lainnya, dan tulis di kolom komentar, kamu nontonnya dari kota mana? Dan, di kotamu ada bule yang ikut lomba 17-an juga nggak sih? Kalau udah siap ketawa bareng, yuk langsung aja kita saksikan kisahnya. Selamat menonton! Welcome to Montesa Channel. Hari itu, matahari bersinar cerah, langit biru tanpa awan, dan angin berhembus pelan, membuat umbul-umbul merah putih berkibar indah di sepanjang sisi lapangan. Suasananya meriah. Di kanan kiri lapangan, bendera kecil Indonesia dipasang di tali yang melintang, bergerak pelan tertiup angin. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa balon merah putih, ibu-ibu sibuk membawa keripik dan minuman dingin. Bapak-bapak duduk di bangku plastik sambil bercanda. Semua orang berkumpul, bukan cuma untuk menyaksikan lomba, tapi untuk merayakan kebersamaan. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Di antara keramaian lomba 17 Agustusan seperti biasa, tiba-tiba terdengar suara heboh dari pengeras suara, bersiap, pertandingan sepak bola daster, segera dimulai. Orang-orang mulai menoleh ke tengah lapangan, dan dari sisi kanan, muncullah sekumpulan bule, ya, bule. Para pria asing dengan rambut pirang dan kulit putih, masing-masing mengenakan daster warna-warni. Ada yang pakai daster pink dengan motif bunga besar, ada yang kuning dengan polkadot, ada juga yang ungu dengan motif abstrak yang mencolok. Bukan hanya pakai daster, tapi gaya rambut mereka juga beda-beda, ada yang cepak, ada yang ikal, ada yang belah tengah, bahkan ada yang berdiri kaku kayak abis kena hairspray. Begitu mereka melangkah masuk ke lapangan, penonton langsung bersorak, bukan karena kagum, tapi karena nggak kuat nahan tawa. Bayangin aja, bule-bule tinggi besar, biasanya pakai jersey keren atau setelan rapih, sekarang malah joget-joget pemanasan dengan daster longgar yang berkibar-kibar tiap kali mereka bergerak. Tapi justru disitulah letak serunya. Mereka bukan datang untuk pamer, bukan untuk adu serius, mereka datang untuk ikut merayakan, untuk ikut ketawa bareng, untuk jadi bagian dari pesta rakyat yang mungkin awalnya asing buat mereka, tapi justru sekarang bikin mereka jatuh cinta sama suasananya. Dan disitulah cerita ini dimulai. Peluit ditiup, pip, bola ditaruh di tengah lapangan, dan semua orang langsung merapat ke pinggir lapangan, berdesakan ingin melihat apa yang bakal terjadi. Sorak-sorai semakin ramai, kamera ponsel mulai diangkat, anak-anak kecil melompat-lompat, berebut posisi depan. Di tengah lapangan, para bule berdiri siap, tapi bukannya tegang seperti pemain profesional, mereka malah saling lirik sambil tertawa sendiri. Salah satu dari mereka, yang pakai daster pink cerah dengan motif bunga mawar besar di dada, membetulkan dasternya sambil nyeletuk ke temannya. Ini tuh depan atau belakang sih? Temannya yang pakai daster ungu ngakak. Gue juga nggak tahu, yang penting nyaman. Penonton langsung pecah ketawa. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai tepuk-tepuk paha sambil bilang ke temannya, "Ya Allah, lucu banget, ini sih fix harus tiap tahun ada." Dan ketika bola digulirkan ke depan, dimulailah pertandingan paling absurd dan paling menghibur hari itu. Langkah pertama, si bule yang dasternya paling panjang malah langsung terinjak ujungnya sendiri. Dia hampir jatuh, tapi berhasil menjaga keseimbangan sambil tertawa malu. Penonton langsung teriak, "Wah!" Beberapa detik kemudian, salah satu pemain yang dasternya gombrong berlari cepat mengejar bola. Sayangnya, dasternya tertiup angin dan malah menutupi mukanya sendiri. Dia berhenti, refleks mengangkat dasternya sambil ngomel lucu, "Waduh, angin ini ngalahin AC kantor." Dan di saat yang sama, salah satu pemain bule lainnya berhasil menendang bola ke arah gawang. Tapi bukan itu yang bikin heboh, yang bikin semua orang ngakak adalah ekspresi kiper bule yang kaget setengah mati dan langsung terjun ke samping kayak pemain sinetron. Padahal bolanya melebar jauh ke kiri. Tiba-tiba dari pinggir lapangan terdengar suara bapak-bapak, "Itu bukan bola yang kena, hatinya yang luka." Gelak tawa pun membahana. Bahkan beberapa penonton sampai jongkok saking nggak kuat menahan ketawa. Meskipun gaya main mereka aneh, kadang salah arah, kadang malah saling tabrak karena lupa peran, tapi semangat mereka luar biasa. Setiap tawa, setiap langkah, terasa tulus dan hangat.
bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa bikin hari itu jadi lebih bahagia. Dan di tengah lapangan itu, dengan daster yang berkibar, teriakan lucu, dan sorak-sorai warga, cerita ini mulai hidup. Pertandingan baru saja dimulai, tapi suasana sudah menang di hati semua orang. Kalau awal pertandingan tadi sudah bikin penonton ketawa, bagian tengah ini adalah puncaknya. Semua orang yang ada di sekitar lapangan, dari anak-anak sampai orang tua, dibuat ngakak nggak berhenti. Suasananya sudah kayak nonton lawakan, tapi yang main itu bule-bule beneran, dan yang bikin ngakak, ya daster-dasternya itu. Pertandingan makin panas. Salah satu bule yang pakai daster kuning cerah, yang entah kenapa dasternya agak sempit, lari kencang bawa bola. Tapi karena dasternya mepet, langkahnya jadi kecil-kecil. Dia kelihatan seperti orang jogging pakai handuk hotel. Di belakangnya, temannya yang pakai daster ungu berusaha ngejar, sambil teriak, "Gas, gas, jangan kasih kendor." Tapi belum sempat dapat bola, dia malah kepeleset, kakinya kena tali dasternya sendiri. Bruak, jatuh telentang. Tapi anehnya, begitu jatuh, dia malah angkat 2 jempol ke atas sambil senyum lebar. Penonton langsung tepuk tangan dan tertawa. Ada yang bilang, "Wah, jatuh elegan." Tiba-tiba, bola terpantul ke samping, mendekati pinggir lapangan. Seorang bule dengan rambut cepak dan daster pink terang datang dari arah kanan. Dia ngejar bola sambil ngibasin dasternya kayak superhero. Penonton bersorak, "Ayo Pinky, go Pinky!" Dan brak, dia berhasil tendang bola. Tapi, sekuat tenaga dia menendang, bolanya malah kena pantat temannya sendiri yang lagi jalan di depan. Bule yang kena berhenti, teriak, "Woi, itu bukan bola voli, bro." Semua orang ketawa sampai nangis. Bahkan ada ibu-ibu di pojok yang bilang ke anaknya, "Nak, itu yang main bule beneran ya? Tapi kok kayak badut ya?" Lalu datang momen klimaks yang bikin semua orang histeris. Sebuah bola melambung tinggi ke arah gawang. Kiper, seorang bule tinggi besar dengan daster oranye yang terlalu gombrong, langsung lompat terjun, gaya ninja, tangannya terbuka lebar, wajahnya serius, semua mata tertuju ke dia. Dan ketika dia berhasil menepis bola itu keluar garis, penonton berdiri dan bersorak, "Wow!" Tapi momen itu belum selesai. Begitu mendarat, dasternya nyangkut di tanah dan tersingkap cukup tinggi. Dia refleks tarik dasternya sambil berdiri cepat dan berkata pelan sambil senyum malu, "Ups, maaf, pemirsa." Penonton makin heboh, ada yang sampai jongkok, ada yang tepuk-tepuk tembok, bahkan ada bapak-bapak yang teriak, "Kayak gini baru kemerdekaan, merdeka dari stres." Dan memang benar, di hari itu, di tengah lapangan sederhana yang dikelilingi bendera merah putih, semua orang lupa sejenak dengan rutinitas, lupa dengan panas, lupa dengan capek. Mereka hanya fokus tertawa, karena tawa, ternyata, bisa jadi bentuk cinta paling tulus pada tradisi. Para bule itu mungkin nggak ngerti semua aturan lomba, tapi yang mereka bawa bukan cuma semangat bertanding, mereka bawa hiburan, mereka bawa kesediaan untuk kelihatan konyol, demi bikin orang lain bahagia, dan di mata warga yang menonton, itu lebih dari cukup. Mereka nggak sedang bermain sepak bola biasa, mereka sedang bermain peran, jadi bagian dari budaya, dari cerita, dari momen yang nanti bakal dikenang. Hari itu, lapangan kecil di pinggiran kota berubah jadi panggung. Daster-daster berkibar seperti bendera kemenangan, dan tawa penonton jadi lagu kebangsaan yang tak tertulis. Di tengah gelak tawa dan sorakan yang belum juga reda, ada satu hal yang terasa makin kuat di udara. Kebersamaan, sebuah energi hangat yang gak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Momen ini bukan cuma tentang bule-bule lucu yang main bola pakai daster, bukan sekadar tontonan lucu di hari libur nasional. Ini lebih dari itu. Kalau kamu lihat lebih dekat, di antara tawa, teriakan, dan candaan, kamu akan menemukan satu hal yang jarang bisa kita lihat hari-hari ini. Orang-orang dari latar belakang berbeda, berkumpul, tertawa, dan menikmati hari bersama. Ada seorang ibu yang tertawa sambil memegangi anaknya. Di sebelahnya, seorang bapak parubaya yang biasanya kalem, hari itu tertawa keras sampai matanya berkaca-kaca. Seorang pemuda lokal bercanda dengan bule yang baru dia kenal beberapa hari lalu. Mereka saling dorong pelan, saling ejek ringan, dan semua itu terjadi tanpa batas. Batas bahasa hilang. Bule-bule itu mungkin nggak ngerti semua kata yang diteriakkan penonton, tapi mereka ngerti bahwa mereka disambut. Batas budaya luntur. Mereka datang mungkin awalnya cuma ingin ikut seru-seruan, tapi akhirnya mereka ikut merasakan makna 17 Agustusan, kemerdekaan, kegembiraan, dan kebersamaan. Dan batas status, siapa yang peduli? Hari itu, nggak ada yang peduli siapa yang punya gelar apa, siapa kerja di mana,
Siapa orang lokal atau pendatang, semua jadi satu. Duduk di rumput yang sama. Ketawa di bawah langit yang sama. Ada seorang ibu yang bilang ke temannya sambil tersenyum. Aku udah lama nggak ketawa kayak gini, lalu temannya menjawab, iya, kayak balik ke masa kecil. Dan betul, momen ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lucu-lucuan. Ini tentang rasa memiliki, terhadap tradisi, terhadap lingkungan, terhadap satu sama lain. Karena ternyata, yang bikin sebuah momen jadi berharga, bukan hanya siapa yang ada di dalamnya, tapi bagaimana kita saling menyambut, saling menghargai, dan saling membuat nyaman. Bule-bule itu mungkin datang dari jauh, dari negara yang bahkan kita nggak hafal peta lengkapnya. Tapi hari itu, mereka tidak merasa asing, mereka seperti pulang ke rumah, dan warga di sekitar mereka, menyambut bukan sebagai tamu, tapi sebagai teman. Lomba daster 17-an ini mungkin terlihat lucu di luar, tapi di dalamnya, penuh makna yang tidak semua orang sadari, bahwa merdeka itu bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga bebas untuk tertawa bersama, bebas untuk berbagi ruang, bebas untuk merayakan tanpa merasa berbeda. Dan justru disitulah letak keindahan Indonesia. Kita bisa berbeda dalam segala hal, bahasa, budaya, latar belakang, tapi ketika tawa menyatukan kita, tidak ada yang lebih kuat dari itu. Hari itu, di antara daster dan bola, ada rasa persaudaraan yang tumbuh tanpa dipaksa, dan momen itu akan terus hidup dalam ingatan, bukan karena hebatnya pertandingan, tapi karena hangatnya kebersamaan. Dari balik layar, mungkin kamu juga ikut tertawa, mungkin senyummu muncul tanpa sadar, mungkin kamu heran, kok bisa-bisanya ya bule main bola pakai daster, tapi justru di situ letak keunikan Indonesia, kita bisa menjadikan hal paling sederhana, jadi hiburan luar biasa. Dan sekarang, aku mau tanya sama kamu nontonnya dari kota mana, dari desa mana, atau dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya, karena aku pengen tahu sejauh mana tawa ini menyebar. Dan satu lagi, di tempatmu, apakah ada juga bule yang ikut lomba 17-an, ikut tarik tambang, makan kerupuk, atau bahkan joget balon? Cerita dong, siapa tahu, tahun depan kisahmu yang muncul di video ini. Kalau kamu pernah ngalamin momen-momen lucu waktu tanggal 17 Agustus baik di sekolah, kampung, atau kantor, cerita juga ya, nggak usah malu, cerita receh kadang justru yang paling kita ingat. Jangan lupa juga kasih like kalau kamu senyum atau ketawa pas nonton tadi, karena dari satu klik, semangat bikin konten kayak gini bisa terus hidup. Dan kalau kamu mau terus ikut nonton video-video seru seputar budaya, lomba rakyat, atau hal-hal lucu khas Indonesia, silakan tekan tombol subscribe. Channel ini bukan cuma tentang hiburan, tapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan, dengan cara yang sederhana, jujur, dan menyenangkan. Jadi, yuk, tulis komentar kamu, biar cerita hari ini nggak cuma berhenti di layar, tapi lanjut jadi obrolan, dari kamu, untuk semuanya. Hari mulai sore, langit berubah jingga, bayangan para penonton makin panjang di tanah, tapi gelak tawa, belum berhenti, meski pertandingan sudah usai, meski daster-daster warna-warni mulai kembali keluar lapangan, semangat yang mereka tinggalkan, masih terasa. Di sepanjang lapangan, orang-orang masih ngobrol, masih cerita ke teman di sebelahnya, masih tertawa mengenang momen jatuh lucu tadi, atau aksi kiper yang drama banget. Anak-anak mulai menirukan gaya tendangan si bule, bahkan ada yang ikut-ikutan pakai daster ibunya dan pura-pura jadi pemain. Dan disitulah, kamu sadar, ternyata momen kecil seperti ini bisa jadi sangat berarti. Apa yang kita lihat tadi bukan cuma hiburan, tapi juga pengingat, bahwa kebahagiaan itu nggak harus mahal, nggak harus mewah, cukup lapangan kecil, daster, bola, dan hati yang terbuka, maka tawa pun datang. Kadang, di tengah kesibukan hidup, kita lupa caranya tertawa lepas, kita lupa betapa berharganya punya momen bareng-bareng, tanpa syarat, tanpa peran, dan lomba 17-an seperti ini, datang bukan hanya untuk mengingatkan kita soal sejarah, tapi juga soal rasa kebersamaan, rasa satu tanah air, rasa ikut tertawa bersama orang lain, walau belum saling kenal. Para bule itu mungkin akan pulang ke rumah dengan daster yang penuh debu, tapi mereka juga pulang dengan kenangan, dan kita akan mengingat mereka, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kisah yang indah. Jadi, teman-teman, kalau tahun depan ada lagi lomba seperti ini di kotamu, jangan ragu buat ikut, jangan cuma jadi penonton, karena siapa tahu, tawa yang kamu bagi hari itu, akan jadi kenangan tak terlupakan buat orang lain. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus sebarkan semangat positif ini, cukup dengan like, share ke teman-temanmu, dan tulis komentar kamu di bawah, karena siapa tahu, kisah lucu dan hangat dari kampungmu,
jadi cerita besar yang menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap tertawa, tetap merdeka, dan tetap jaga kebersamaan, sekecil apapun bentuknya. Dirgahayu Indonesia, salam hangat dari kami untuk kalian semua yang percaya bahwa tertawa bersama adalah bentuk kemerdekaan yang paling jujur.